Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang tidur kami. Sekarang kami telah bangun. Ini semua hanya karena kasih-Mu kepada kami. Dan pagi ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu kembali melalui pembacaan firman yang akan kami dengarkan. Berkenanlah kiranya Roh Kudus menuntun kami agar kami dimampukan untuk memahami bahkan menjadi pelaku firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tidak lupa kami juga memohon pengampunan-Mu atas dosa kami akibat pelanggaran yang selalu saja kami lakukan karena kelemahan kami manusia berdosa ini. Terima kasih Bapa, inilah kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 15 ayat 7. Saya akan membacakannya untuk kita. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah terimalah satu akan yang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena cara pandang yang berbeda di antara jemaat gereja Roma membuat persekutuan jemaat terpecah. Cara pandang yang berbeda itu disebabkan gereja terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi yang memiliki tradisi berbeda tentang pelaksanaan perayaan Sabat, tentang sunat, juga tentang makanan halal. Sebagai persekutuan gereja, apakah semua orang diharuskan bertindak dan bersikap sama? Apakah orang non-Yahudi harus melakukan tata cara yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi? Yang pasti, Paulus menginginkan keadaan gereja di Roma bersatu kembali. Ia menulis surat memberi nasihat dan tuntunan kepada gereja di Roma. Tentang makanan halal, Paulus menjelaskan bahwa tidak menjadi masalah bila ada orang yang mau makan makanan yang dianggap haram bagi orang lain, dan bila ada yang tidak mau memakan makanan yang menurut mereka haram, karena semua sama-sama untuk kemuliaan Allah. Oleh karena itu, Paulus menasehati jemaat agar jangan lagi saling menghakimi. Tentang makanan, lebih baik menganut pandangan bahwa jangan membuat saudara kita tersandung, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Paulus juga menasehati sebagai persekutuan gereja yang beriman kepada Yesus, sepatutnya orang-orang Yahudi dan non-Yahudi berkomitmen untuk saling mengasihi dan mengampuni satu sama lain. Demi untuk kemuliaan Tuhan, mereka harus dapat saling menerima satu akan yang lain, karena Tuhan telah terlebih dahulu menerima mereka. Sikap saling menerima itu penting, baik di persekutuan gereja, juga di dalam rumah tangga. Bila sikap itu tidak dimiliki, maka lambat laun perpecahan dan kehancuran pasti akan terjadi. Kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Biarkan hal tersebut saling melengkapi. Orang yang kuat menolong orang yang lemah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang memilih yang terbaik adalah hal yang manusiawi. Sebagai contoh, ketika kita mendapatkan tantangan
kompetisi berkelompok, bisa seperti kelompok pertandingan, atau juga seperti diskusi, debat, di mana bukan kita yang membentuknya, tetapi dibentuk secara acak oleh pihak ketiga yang memimpin kegiatan. Tentu, kita berharap mendapatkan kelompok yang terdiri dari orang-orang hebat, kuat, pintar, dan sepemikiran, sehingga kemungkinan memperoleh kemenangan sangat besar. Tetapi, kita akan sangat kecewa bila mendapatkan kelompok yang sebaliknya. Kekalahan sudah ada di depan mata. Kita cenderung menolak orang-orang yang lemah. Semua ini terjadi karena setiap orang ingin menang, ingin menjadi unggul di antara orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sikap hidup yang menerima satu akan yang lain, tidak membeda-bedakan latar belakang apapun, menghormati dan melayani, menerima kelemahan, kekuatan, kekurangan, dan kelebihan orang lain. Bila hal ini terjadi di dalam sebuah persekutuan, maka persekutuan ini adalah persekutuan yang hidup sebagai tubuh Kristus. Saat kita menerima kelemahan orang lain, maka kekuatan kita akan mengisi kelemahan tersebut. Demikian pula sebaliknya, kelemahan kita dapat diisi dengan kekuatan orang lain. Oleh sebab itu, mari kita saling melengkapi. Terimalah satu akan yang lain. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami diajarkan untuk dapat menerima satu akan yang lain, baik yang memiliki kelemahan dan kekurangan, bahkan kelebihan dan kekuatan, agar kami bisa saling melengkapi. Tolonglah kami, mampukanlah kami melakukannya demi hormat dan kemuliaan-Mu saja. Kami akan melanjutkan aktivitas hari ini. Kami serahkan seluruh hidup ini hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.